Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi nih sama Ade Ayu Muninggar. Kali ini saya akan membahas mengenai mitra ternak sapi menjadi peluang bisnis yang mumpuni. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kedua saya pada mata kuliah kewirausahaan. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk like dan subscribe. Jika video ini bermanfaat, silahkan untuk share ke teman-teman kalian. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Sapi merupakan hewan ternak terpenting dari jenis-jenis hewan ternak yang dipelihara manusia sebagai sumber penghasil daging, susu, tenaga kerja, dan lain-lain. Yang akan saya jelaskan di sini mengenai ternak sapi yang berada di Kabupaten Lampung Tengah, tepatnya di Desa Lempuyang Bandar, yang dimiliki oleh Bapak Muklas yang sudah bekerja sama dengan PT GGLC dan PT GGF. Beliau menjadi pelaku usaha peternak sapi potong. Dalam hal ini, para pelaku usaha penggemukan sapi tidak meninggalkan perannya untuk melakukan pemberdayaan bagi para peternak sapi potong skala rakyat di lingkungannya dengan program dan strateginya masing-masing. Mereka melakukan pemberdayaan dan penguatan peternakan rakyat yang dikemas dalam pola kemitraan. Kemitraan ini dapat dimaknai sebagai upaya untuk mengembangkan model bisnis melalui konsolidasi peternak, lahan, dan manajemen usaha peternakan yang mampu memperkuat kelembagaan peternak, meningkatkan posisi tawar peternak, memberikan nilai tambahan dan daya saing sehingga dapat meningkatkan pendapatan peternak. Direktur PT GGLC yang bergerak di penggemukan sapi potong ini meyakini sepenuhnya kemitraan sapi potong harus menjadi industri profesional. Agar peternak berkembang lebih baik, kemitraan juga harus berorientasi kepada konsumen sehingga perubahan kebiasaan pelanggan atau pasar daging sapi harus diikuti. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi digital untuk membangun jaringan pengadaan bibit bakalan pakan, bahkan untuk memasarkan daging. Makanan yang diberikan untuk sapi-sapi yang diternak ini yaitu makanan dengan bentuk pelet untuk meningkatkan pencernaan pakan dan memperbaiki ketersediaan fosfor sebanyak 15-20% karena efek pemanasan dalam proses pembuatan pelet. Selain itu, pelet terhindar dari memakan benda asing karena pakan pelet calf starter sudah diproduksi dengan cara pembuatan pakan yang baik. Ditambah dengan potongan-potongan nanas-nanas kecil dari PT GGF untuk menyampurkan makanan yang akan diberikan oleh sapi tersebut. Minuman yang diberikan kepada sapi tersebut yaitu menggunakan air dan juga ditambah dengan garam untuk membuat nutrisi yang ada di pelet tersebut bisa tercerna oleh sapi. Beliau menyediakan saluran tempat sapi membuang kotoran bekas makan. Bapak Muklas juga memanfaatkan kotoran-kotoran sapi tersebut untuk dijadikan biogas, yaitu dengan proses pembuatan yang pertama mencampur kotoran sapi dengan air sampai terbentuk lumpur dengan perbandingan 1/1 pada bak penampung sementara. Bentuk lumpur akan mempermudah memasukkan ke dalam digester. Yang kedua, mengalirkan lumpur ke dalam digester melalui lubang pemasukan. Pada pengisian pertama, keran gas yang ada di atas digeser dibuka agar pemasukan lebih mudah dan udara yang ada di dalam digester terdesak keluar. Yang ketiga, melakukan penambahan starter sebanyak 1 liter dan isi rumen segar dari rumah potong hewan sebanyak 5 karung untuk kapasitas digester 3,5-5,5 meter persegi. Setelah digester penuh, keran digas ditutup supaya terjadi proses fermentasi. Selanjutnya, membuang gas yang pertama dihasilkan pada hari pertama sampai hari ke-8. Karena yang terbentuk adalah gas CO2, sedangkan pada hari ke-10 sampai hari ke-14 baru terbentuk gas metan dan CO2
mulai menurun. Pada komposisi CH4 54% dan CO2 27%, maka biogas akan menyala. Pada hari ke-14, gas yang terbentuk dapat digunakan untuk menyalakan api pada kompor gas atau kebutuhan lainnya. Dan pada hari itu juga sudah bisa menghasilkan energi biogas yang selalu terbarukan. Biogas ini tidak berbau seperti bau kotoran sapi. Selanjutnya, digester terus diisi lumpur kotoran sapi secara kontinu sehingga dihasilkan biogas yang optimal. Pengolahan kotoran ternak menjadi biogas selain menghasilkan gas metan untuk memasak juga mengurangi pencemaran lingkungan, menghasilkan pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Dan yang lebih penting lagi adalah mengurangi ketergantungan terhadap pemakaian bahan bakar minyak bumi yang tidak bisa diperbarui. Mengapa saya memilih tempat tersebut? Sebab tempat tersebut merupakan tempat usaha dari ayah saya. Selain itu, saya juga belajar bagaimana pengelolaan kotoran sapi tersebut dan bagaimana saya berternak sapi. Yang mencolok dari tempat tersebut adalah kotoran sapi yang dihasilkan oleh sapi bisa diinovasi untuk membuat biogas. Ide kreatif dan inovasi yang saya dapat pelajari yaitu selain ayah saya yang menjadi mitra dalam penggemukan sapi ternak tersebut, ayah saya juga dapat menginovasi saya untuk memanfaatkan kotoran sapi yang ada di ternak tersebut untuk dijadikan sebuah pengembangan untuk dapat dipraktekkan di masyarakat dan dapat pula bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Peluang bisnis yang dapat saya ciptakan dari melihat tempat tersebut yaitu dapat memasarkan daging yang dihasilkan oleh sapi tersebut, biogas dan pupuk organik serta pupuk cair tersebut yang bisa dipasarkan di masyarakat luas. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.